Halo semuanya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai aspek keuangan. Tujuan dari analisis terhadap aspek-aspek studi kelayakan bisnis adalah untuk memperbaiki penilaian investasi agar dapat menentukan hasil dan memilih di antara berbagai alternatif dengan jalan menghitung biaya dan manfaat yang diharapkan. Pada penilaian aspek keuangan bertujuan untuk membandingkan pengeluaran dengan pendapatan, seperti ketersediaan dana, kemampuan usaha bisnis untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah bisnis akan dapat berkembang terus. Hal-hal yang akan dipelajari pada materi aspek keuangan ini. 1. Pemahaman tentang aspek keuangan. 2. Sumber-sumber dana perusahaan. 3. Analisis aliran kas. 4. Kriteria penilaian investasi. Yang terakhir adalah analisis laporan keuangan, namun akan kita bahas pada video selanjutnya. Dari materi ini maka dapat kita ambil poin penting bahwa aspek keuangan merupakan aspek penting karena akan menggambarkan kondisi keuangan berdasarkan angka yang nantinya akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Di samping itu, tujuan dari rencana keuangan bisnis meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya pengembangan dan operasional bisnis, memproyeksikan kebutuhan pembiayaan pendanaan, memproyeksikan keuntungan yang diharapkan dan aktivitas rencana keuangan lainnya. Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi 1. Sumber-sumber dana. 2. Kebutuhan biaya investasi. 3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. 4. Kriteria penilaian investasi. 5. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. 6. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Pendanaan bisnis dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari modal sendiri, atau modal pinjaman atau keduanya. Pemilik perusahaan biasanya akan menggunakan modal sendiri, atau modal pinjaman, atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan, atau kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahap awal pendirian usaha sebaiknya menggunakan sumber modal sendiri. Banyak manfaat dengan menggunakan sumber modal sendiri, misalnya tidak memiliki beban psikologis, karena kewajiban harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada pihak pemilik modal. Keuntungan lainnya adalah profit dapat dinikmati sendiri karena sumber modal dimiliki sendiri. Aliran kas memberikan ilustrasi berapa uang yang masuk dan jenis-jenis pemasukannya. Aliran kas juga dapat menggambarkan berapa uang yang keluar beserta jenis-jenis biaya pengeluarannya. Dalam aliran kas, semua data pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, baik jenis maupun jumlah dalam bentuk estimasi yang menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran. Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan yang akan diperoleh dan berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu periode. Uang masuk, selain dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha, maupun pendapatan lain yang bukan dari usaha utama. Sedangkan uang keluar merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti pembayaran cicilan utang, bunga pinjaman, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya.
Jenis-jenis aliran kas yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari 1. Initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal seperti pembelian tanah, gedung, mesin peralatan dan modal kerja. 2. Operational cash flow, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. 3. Terminal cash flow, merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha berakhir. Kriteria penilaian investasi. Analisis yang digunakan dalam penilaian kelayakan investasi adalah dengan cara membandingkan hasil analisis kelayakan dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Suatu bisnis dapat dikatakan layak apabila jenis usaha tersebut mampu memberikan laba usaha yang memadai kepada pihak investor atau pengusaha yang menjalankan usaha. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi diantaranya. 1. Payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif, sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. 2. Average rate of return merupakan perhitungan untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga RR. ARR diperhitungkan dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. 3. Net present value. Analisis ini dapat dilihat dengan menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. 4. Internal rate of return. Memperhitungkan tingkat suku bunga terkait nilai sekarang investasi dibandingkan dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. 5. Profitability Index merupakan rasio aktivitas dari jumlah sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. 6. Rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas yang akan dipelajari pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe